Riza, sebagai seorang molecular biologist, apa yang bisa dilakukan oleh manusia yang dapat dirubah dari hal-hal yang berhubungan dengan hormon, otak, syaraf yang membantu seseorang bisa semakin berhasil? Oke, eh, baik Mas Erwin. Jadi begini, di dalam eh, hidup kita ya, kita ini kan satu dari makhluk hidup yang lainnya. Dari mungkin kalau dulu kita ingat pelajaran ketika kita masih kecil, ada sel, ya kan? Sel baik makhluk satu sel seperti paramecium, amuba kalau masih ingat. Iya, iya. Yang kita senang kalau lihat di mikroskop, membelah diri begitu ya. Sampai kita, organisme yang sangat kompleks kita bilang. Kita adalah organisme yang disebut organisme multiseluler. Multi itu banyak, seluler itu sel. Kenapa disebut multiseluler? Tubuh kita terdiri atas 37,2 triliun sel. Baik yang menyusun mulai dari bagian paling kecil tubuh kita hingga bagian paling besar. Juga bagian paling kompleks, Mas Erwin. Yang tadi Mas Erwin sebutkan, otak. Nah, otak ini sebetulnya adalah sumber dari segala sesuatu yang mengatur tubuh kita. Dan di dalam otak itu hasil kerjasama dari triliunan namanya neuron cell atau sel saraf. Jadi apa sih yang manusia bisa lakukan untuk kita bisa mengubah diri begitu? Jadi kalau otak ini tidak bisa bekerja sendiri, dia bekerja bersama dengan indera yang lainnya. Seperti kita meraba, menyentuh, kemudian kita melihat, mendengar, mencium, itu semua diproses di dalam satu organ yang namanya otak. Apapun informasi, saya ringkaskan ya Mas Irwin, ringkaskan dalam artian ini kalau bahasa biologisnya kan impuls itu, tapi kita sebut saja informasi. Apapun informasi yang masuk ke dalam otak kita itu ada yang disimpan oleh otak, ada yang dibuang oleh otak. Yang disimpan oleh otak akan menjadikan jati diri kita sebetulnya. Dan jati diri kita akan terbentuk karena otak juga berkomunikasi antara sel yang tadi neuron di dalamnya itu kan ada yang namanya, saya tidak tahu apa pernah dengar DNA. Iya, iya. Ya, di dalam sel. Nah, itu DNA itulah yang akan dipengaruhi oleh apa yang kita asup sebetulnya. Jadi yang namanya asupan itu tidak hanya saat kita makan, tapi juga apa informasi yang masuk ke dalam diri kita. Nah, itu yang penting. Asupan-asupan itulah yang kita terima day by day, hour to hour, minutes to minutes, itulah yang akan membentuk kita dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi seseorang dengan karakter atau kita bilang kepribadian tertentu, dia pastinya sudah mendapatkan asupan informasi yang dia terima selama sepanjang dia hidup. Dan kalau kita bicara asupan, jadi informasi tadi itu dikelola oleh otak itu lewat, jadi cara otak memvisualisasikan, misalnya saya marah sama Mas Erwin, saya kesal gitu, Mas Erwin tadi kita janjiannya jam sekian, Mas kok datangnya jam sekian, saya tidak terima. Jadi otak saya memformulasikan itu karena di kepala saya mengharapkan Mas Erwin datang jam 5, tapi Mas Erwinnya datang jam 7. Lalu otak saya memproses yang namanya neurotransmitter hormon, diresponkan ke seluruh tubuh. Jadi bisa saja bahasa tubuh saya, Mas Erwin bisa melihat saya tidak suka, atau meresponkan dalam apa yang saya tuturkan. Jadi nadanya meningkat, nafas saya palpitasi namanya dalam bahasa kedokteran, apa berterengah-engah, kemudian mata saya tidak mau melihat Mas Erwin, saya lihat bawah, lihat atas. Itu adalah bagaimana tubuh kita merespon apa yang kita asup. Bayangkan, kita kembali lagi Mas, bayangkan informasi itu Mas terima day by day, kemudian week to week, month to month, sampai years to years. Akhirnya membentuk jadi diri kita. Sesering mungkin kita marah, kita akan jadi seseorang yang pemarah. Itu bahasa mudahnya. Sesering mungkin kita bersedih, kita akan menjadi pribadi yang mudah cemas, depresi, dan lain sebagainya. Ini kita bicara dari satu faktor yang kita sebut genetik ya Mas. Nanti mungkin dalam aspek kedepannya kompleks sekali. Jadi ada yang namanya genetik, kemudian epigenetik. Tapi pada dasarnya apapun yang otak kita terima itu kita responkan ke dalam tubuh kita dalam bentuk fisik. Jadi mungkin kadang-kadang orang tidak berpikir secara logis ya.
masa sih saya hanya nonton drama Korea aja, Iya. kok saya bisa nangis? Ya karena tubuh sebenarnya merespon, lalu tiba-tiba kita menggigil. Mungkin banyak di antara kawan-kawan semua yang merasakan seperti itu. Atau saat saya melihat Mas Erwin sedang bersedih, kok saya ikut sedih? Karena di dalam otak kita sel saraf tadi terbagi dalam berbagai jenis sel. Ada beberapa sel yang namanya mirror neuron namanya. Sesuai dengan namanya sel saraf cermin. Jadi saat Mas Erwin merasakan kepedihan, otak saya memproses. Sepertinya saya pernah punya pengalaman itu. Oh. Di dalam masa kecil saya, masa remaja saya, dan saya memproses. Saya rasanya mengerti apa yang dia rasakan. Itu sebabnya orang sering mengungkapkan, walaupun tanpa disadari, aku paham kok posisimu di sini, aku paham kesedihanmu. Sehingga memang apa yang kita proses di dalam otak itu memang luar biasa sih Mas Erwin. Itu menurut saya. Si mirror cell ini juga bisa meningkatkan atau membangkitkan empati seseorang dong ya? Sangat bisa. Dan sudah dibuktikan lewat hasil riset bahwasannya walaupun ada perdebatan di dunia ilmiah, perdebatan itu Selalu wajar. ada. Itu wajar karena antara ilmuwan yang satu dengan yang lainnya dia ingin membuktikan beneran saya, tapi bukan dalam masalah ego, tapi masalah ilmu pengetahuan yang benar itu. Jadi kebenaran saintifik itu berlaku sampai kebenaran itu bisa dipatahkan oleh kebenaran berikutnya dan akan begitu terus. Iya. Oke, jadi mirror neuron itu sebetulnya bahasa sederhana dari bagian otak yang kita sebut sebagai cingulate cortex, itu ada di tengah sini. Jadi kalau otak kita bulat, itu ada di bagian tengah di dalam. Cingulate cortex ini adalah bagian yang memproses segala sesuatu berkaitan dengan empati. Ya ini bahasa sederhananya, walaupun sebetulnya tidak hanya empati. Segala sesuatu yang kita lihat itu kita refleksikan ke dalam otak kita. Apakah kita pernah mengalami itu? Apakah ini relevan dengan kita? Apakah ini saya harus bereaksi seperti apa? Jadi setelah itu cingulate cortex itu kan dekat dengan amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang memproses rasa takut, emosi dan lain sebagainya. Ya wajar ketika cingulate cortex memproses itu. Oke, Mas Erwin otaknya bilang, Mas Erwin kamu harus sedih. Ya, Mas Erwin sedih. Kemudian refleks pun berjalan. Tubuh kita merespon dengan sel saraf otonom kita, kemudian kita menangis. Jadi kadang-kadang kita melihat orang yang sedih, kita ikut nangis tanpa kita sadari, lalu kita ngusap. Ya karena memang pada dasarnya mirror neuron ini berfungsi untuk kita menjadi manusia. Wow. Ya. Tapi ada sebagian ya, misalnya saya bertemu banyak orang dalam pekerjaan saya di kelas, terus ada sebagian orang yang sangat otak kiri. Terus ada beberapa yang bilang gini, gue tuh susah untuk empati karena dia sangat otak kiri, sangat logic ya. Dan sangat susah. Gimana sih, bantuin gue dong caranya, gue pengen punya rasa empati itu. Apakah orang-orang seperti itu si mirror neuronnya nggak jalan atau tipis atau gimana? Ya banyak sekali yang menyampaikan atau di dunia ilmiah pun itu kita bahas. Begini, mirror neuron ini kan akan ada di dalam otak kita terlepas apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita. Misal, saya lahir dari kecil sampai saya dewasa, saya di rumah aja, nggak pernah ketemu orang. Maka mirror neuron saya mungkin akan bekerja sebagaimana yang nggak ada orang, empati saya bisa jadi turun. Rasa pengalaman yang saya miliki mungkin akan sedikit banyak flat. Yeah. Because I don't meet anyone. Betul. Kan gitu. Berbeda dengan mereka yang bergaul sangat luas. Ketemu ke temannya, kadang happy, someday dia kecewa gitu ya, someday dia nangis, segala macam. Itu kaya sekali di dalam otak dia pengalaman-pengalaman itu dan dipilah oleh otak. Dan mirror neuron akan bekerja dari situ mengambil pengalaman-pengalaman itu, kemudian mendorong untuk membentuk pribadi yang bersangkutan. Jadi sebetulnya ketika ada seseorang, itu kompleks juga nih kalau kita bicara otak. Gak apa-apa. Kompleks juga. Ada orang yang bilang, aku otak kiri banget nih, jadi nggak bisa kalau disuruh. Tergantung Mas Erwin. Kalau saya kenal Mas Erwin, lalu Mas Erwin kenapa-napa, pasti saya ikut sedih. Karena saya kenal. Saya tahu pribadi yang bersangkutan, kenal udah lama, belasan tahun misalnya. Nah itulah. Kalau kita tidak, maka itu sebabnya kalau kita melihat mungkin di dalam kalau di sosial media, kalau Mas Erwin lihat kolom komen kan kadang-kadang kita melihat kok ada komennya kayak sebegini
Tega. tragisnya ya. Heeh. Ya karena dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan yang di dalam konten itu atau orang yang sedang mengalami kejadian itu. Because they don't even relate it at all kan gitu. Jadi karena tidak berhubungan atau tidak memiliki kedekatan itu bisa jadi mengubah seseorang untuk gua kan logis kan gitu. Saya kan nggak seperti itu. Tapi kalau itu terjadi pada orang yang dia sayang, we will see kan gitu. Harus ditanya kepada yang bersangkutan, pernah Iya. nggak terjadi kepada orang yang kamu sayang? Iya. Kalau itu terjadi, kalau tidak ada mirror-mirror itu aneh juga. Karena manusia itu disebut manusia karena dia punya empati, Mas. Jangankan itu, kita lihat kucing tertabrak mobil, sedih loh. Sedih. Walaupun ya ada orang yang tidak terlalu menyukai binatang, iya. Tapi setidaknya pasti ada bagian-bagian dari diri dia yang dia memiliki empati kepada sesuatu, either sesama manusia maupun hewan maupun kejadian-kejadian yang dialami. Bagaimana hubungannya dengan hierarki ya? Misalnya atasan yang sangat logik dan perusahaan tentu berhubungan dengan data angka untuk pencapaian organisasi bertumbuh tiap tahun target tercapai lalalala. Si atasan tuh sangat otak kiri. Jadi kalau misalnya anak-anak buahnya bilang, aduh capek, lah lu mesti kerja yang bener dong. Lu lihat gue dong. Berarti sebenarnya walaupun ada si mirror neuron itu, tetapi seseorang bisa punya kemampuan untuk memilih kan. Apakah mau cold hearted atau mulai menggeser dan menggunakan mirror neuron itu? Ya, saya mungkin menganalogikannya sederhana aja Mas Erwin. Sebelum kita bicara sama orang, saya analogikan di dalam otak kita, di dalam mata kita tuh ada cermin. Cermin itu ada diri kita. Jadi kan kadang kita keluar kalimat, gitu aja nangis, masa saya aja nggak nangis kan gitu. Karena kalimat yang kita keluarkan itu dari otak kita, tapi menggunakan cermin diri kita. Saya kalau kayak gitu biasa aja, nggak nangis. Dulu perjuangan saya lebih berat dari kalian sebagai atasan kan. Jadi kalian janganlah kayak gitu. Di sisi lain, seorang pemimpin atau seorang atasan di perusahaan di mana dia bekerja itu menggunakan dua hal sebetulnya. Yang pertama logik dia, karena pada dasarnya kita tuh sejak kecil sampai dewasa selalu dikatakan sama siapapun yang kita tanya kalau bekerja senior kita, udahlah jadi orang profesional. Jadi profesionalitas itu kan bentuknya macam-macam. Di satu sisi diterjemahkan lewat logical thinking yang sangat strong, yang sangat kuat. Dan itu ditunjukkan tadi lewat contohnya Mas Erwin. Di sisi lain di kepalanya dia juga melihat saya dulu perjuangannya sekian. Jadi anak-anak ini harus saya dorong sampai sekian. Kenapa? Karena sebagai atasan, dia juga melihat faktor logik lainnya. Target perusahaan itu X. Gede banget tahun ini, berat kalau kita tidak bisa capai. Jadi mereka pun masih bisa ini. Pasti saya dorong. Walaupun saya bisa membayangkan, mungkin kalau si atasan ini masuk ruangan, duduk, aduh, tadi kok si A ini kelihatan capek banget ya. Apa sebaiknya aku kasih bonus ya? Kan gitu Mas. Atau si B ini mungkin aku kursuskan lah, kayaknya dia kewalahan sekali. Tapi itu tidak akan dia tunjukkan. Kenapa? Karena di dalam dunia profesional kadang-kadang empati itu bisa disalahartikan. Itu sebabnya menurut saya banyak atasan yang lebih menunjukkan sisi kiri itu tadi, sisi cold heartednya, walaupun sebetulnya saya yakin tidak seperti itu. Karena seorang pemimpin yang baik itu bisa menggunakan seluruh bagian dari otaknya dengan bagus. Itu Mas.